Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 551. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Akuisisi oleh Ben Shao. Oleh karena itulah Ben Shao mengetahui kebenaran tentang kematian Kaisar Qin Chen. Dan dari saat itu Ben Shao juga telah mewarisi kekuatan Kaisar Qin Chen dan tentu saja ingin membalaskan dendamnya. Lalu mengungkap kebenaran kematiannya, mengungkapkan Peng Xiaoyu dan Sang Guan Xin'er sepasang anjing dan manusia. Kata Qin Chen, dia berkata dengan dingin, dia sudah menemukan alasan untuk mengekspos wajah asli dari Peng Xiaoyu. Mendengar ini semua orang terkejut dan kemudian mereka memahami mengapa Qin Chen yang masih sangat muda tetapi dia telah memiliki kultivasi seperti itu. Ternyata itu adalah karena dia telah mewarisi jubah Kaisar Qin Chen. Kaisar Qin Chen terkenal di daratan dan dia telah melintasi alam rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli apakah itu alkemis, bloodline, pemurnian, formasi, dan yang lainnya, dia memiliki pencapaian yang menantang langit. Dan dunia ini telah menerima banyak bantuan dari Kaisar Qin Chen. Jika penguasa kota Tianlai itu benar-benar keturunan dari Kaisar Qin Chen, maka sikap semua orang di daratan pasti akan berubah kepadanya. King Wu, apakah kamu tahu bahwa anak ini adalah keturunan dari Kaisar Qin Chen? Pada saat ini, Kaisar Iblis Monster Darah, Foxy, dan King Kong memandang Kaisar King Wu dengan tidak puas. Kaisar Qin Chen dulu telah banyak membantu klan Monster Darah mereka, dan Kaisar Qin Chen memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan Monster Darahnya. Dapat dikatakan bahwa Kaisar Qin Chen adalah dermawan dari klan Monster Darah mereka. Jika anak di depannya ini benar-benar adalah keturunan dari Kaisar Qin Chen, maka klan Monster Darah pasti akan baik dan bekerja sama dengannya. Dan jika apa yang dikatakan Qin Chen benar, maka hubungan antara Kekaisaran Xuanyuan dan Istana Berkabut layak untuk dipertimbangkan. Omong kosong, siapa kamu? Kamu dengan sengaja menjebak Kaisar ini, dan apa yang ingin kamu lakukan? Kata Peng Xiaoyu, bagaimana mungkin dia membiarkan Qin Chen terus berbicara? Yang lain meragukan kata-kata Qin Chen, tetapi dia benar-benar mempercayainya. Dia tidak bisa memikirkan dari mana anak ini mengetahui semua itu, kecuali bahwa anak ini benar-benar adalah keturunan dari kakak laki-laki Kaisar Qin Chen. Oleh karena itu sekarang dia tidak memberikan kesempatan kepada Qin Chen untuk berbicara lagi. Saat ini dia sudah menyerang ke arah Qin Chen. Nah, tidak peduli siapa kamu, dikirim untuk menjebak Kaisar ini dengan sengaja. Kaisar ini tidak akan mengampuni hidupmu. Kata Kaisar Xuanyuan, seketika sebuah pedang kuno tiba-tiba muncul di tangannya. Setelah pedang kuno itu muncul, napas seorang kaisar tiba-tiba melonjak. Cahaya pedang melonjak dan langsung meledak ke arah Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin. Dia mendesak pedang guntur langit di tangannya dan kemudian menebas. Tiba-tiba bergemuruh. Kedua cahaya pedang bertabrakan. Setelah tabrakan, pedang guntur langit di tangan Qin Chen bergetar hebat. Seolah-olah dia tidak tahan dengan tekanan mengerikan dari pedang di tangan Peng Xiaoyu. Nah, pedang ini adalah pedang Kaisar kuno. Tentu saja pedang guntur itu tidak akan bisa melawannya. Kata Peng Xiaoyu, dia tertawa terbahak-bahak. Napas pedang Kaisar di tangannya menjadi semakin menakutkan. Pedang Kaisar kuno, apakah kamu layak untuk mendapatkan pedang Kaisar kuno ini? Kata Qin Chen, matanya sangat suram. Tangan kirinya berkedip. Pedang kuno Banyue tiba-tiba muncul dan dia kemudian berteriak, potong. Pedang kuno Banyue langsung mendebas ke arah Peng Xiaoyu. Hah? Ilmu pedang macam apa ini? Kata Peng Xiaoyu, dia terkejut. Pedang Banyue terbungkus aura pedang yang sangat menakutkan dan itu langsung menebas ke arah kepalanya. Blokir itu. Pedang kuno lainnya tiba-tiba muncul di tangan Peng Xiaoyu dan itu langsung memblokir serangan dari pedang kuno Banyue. Qin Chen tidak menyangka bahwa Peng Xiaoyu memiliki pedang kuno kedua. Tetapi sesaat kemudian sesuatu yang lebih mengejutkan Qin Chen tiba-tiba muncul.
Terlihat pedang kuno ketiga, pedang kuno keempat muncul dalam sekejap. Dan pada akhirnya, total ada 7 pedang kuno yang muncul di kehampaan. Setiap pedang kuno memancarkan napas kaisar yang sangat menakutkan. 7 pedang kuno? Tidak. Hanya ada 1 pedang kuno manusia. Dan 6 sisanya adalah tiruan. Tidak peduli siapa kamu dan apa tujuanmu. Berpura-pura menjadi keturunan kakak laki-lakiku. Hari ini kaisar ini akan membunuhmu, kata Peng Xiaoyu. Dia mendengus dingin. Segera ke-7 pedang kuno itu berputar dengan cepat. Dengan cepat membentuk formasi yang menyelimuti dunia. Formasi pedang 7 bintang. Dengan teriakan dingin, seluruh area benar-benar diselimuti oleh aura pedang kaisar ini. Semua orang di lapangan langsung mundur ke tepi formasi. Setiap aura pedang di sini sangat menakutkan dan bahkan dapat mengancam hidup mereka. Apakah ini Kaisar Xuan Yuan? Keputusasaan dan ketakutan muncul di hati setiap orang. Jika mereka berada di dalam formasi ini, mereka akan dicekik hingga ketiadaan. Tetapi pada saat ini Qin Chen mencibir. Peng Xiaoyu benar-benar memainkan formasi pedang di depannya. Kuali kuno. Di atas kepala Qin Chen, kuali penekan iblis muncul, dan kuali penekan iblis itu berputar, langsung menjadi lebih besar. Semua orang hanya mendengar suara gemuruh. Aura pedang yang padat itu terus membombardir kuali penekan iblis. Terus memutar kuali penekan iblis. Tetapi masih tidak dapat menembus pertahanan kuali penekan iblis. Harta karun macam apa ini? Kata Peng Xiaoyu. Dia terkejut. Qin Chen mencibir di dalam hatinya. Kuali kuno penekan iblis ini adalah harta karun bagi ras manusia kuno. Itu digunakan untuk menekan ahli teratas ras iblis alien. Bahkan master tingkat master dapat menekannya. Dan tentu saja itu tidak akan mudah untuk dihancurkan. Dan di saat Qin Chen mendesak kuali kuno penekan iblis, Qin Chen juga sudah memiliki pedang ketiga di tangannya. Ini adalah pedang patah hitam. Begitu pedang patah ini muncul di kehampaan, napas yang menakutkan menyebar. Itu adalah pedang patah tingkat suci yang diperoleh Qin Chen dari Xiao Dongyan. Pedang patah dikombinasikan dengan pedang guntur surgawi dan juga pedang kuno. Seketika itu ketiganya membentuk sebuah formasi pedang. Formasi pedang 7 bintang. Bagaimana kamu bisa tahu formasi pedang ini? Kata Peng Xiaoyu dengan ketakutan dan juga kemarahan. Peng Xiaoyu, formasi pedang 7 bintang ini diperoleh oleh Kaisar Qin Chen dari peninggalan kuno. Anda mempelajarinya. Saya ini adalah pewaris Kaisar Qin Chen. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Kata Qin Chen. Dia tertawa. Segera Qin Chen mendesak formasi pedang 7 bintang. Aura pedang dari 3 pedang itu segera berkumpul bersama. Seketika itu langsung menghancurkan formasi pedang 7 bintang yang ditampilkan oleh Peng Xiaoyu. Di saat yang sama Qin Chen juga mengendalikan kuali kuno penekan iblis dan itu langsung menyapu ke arah kepala Peng Xiaoyu. Namun di saat itu sebuah cakram hitam dikeluarkan oleh Peng Xiaoyu dan cakram hitam itu langsung memblokir serangan dari kuali kuno penekan iblis. Apa? Qin Chen terkejut. Harta macam apa cakram hitam itu? Di bawah desakannya, kuali kuno penekan iblis benar-benar sangat kuat. Tetapi itu sebenarnya diblokir oleh Peng Xiaoyu. Saya melihat sebuah cakram hitam. Itu sangat sederhana. Seperti emas tapi bukan emas. Seperti batu tapi bukan batu. Itu sangat aneh. Nak Qin Chen, itu sepertinya adalah harta karun tingkat suci. Suara Lao Yuan terdengar di benak Qin Chen. Prajurit harta karun tingkat suci. Qin Chen mengerutkan kening. Ya, itu harta karun tingkat suci. Tetapi itu didesak sepertinya menggunakan teknik atau kekuatan khusus. Kata Lao Yuan, suaranya juga sedikit tidak pasti. Prajurit harta suci. Qin Chen menus dingin. Qin Chen terus membiarkan Lao Yuan mendesak kekuatannya secara ekstrim. Tiba-tiba kekuatan sumber yang menakutkan muncul dari Qin Chen. Meskipun basis kultivasinya tidak pernah memasuki alam semi suci, tetapi itu lebih baik daripada alam semi suci. Segera guntur melonjak dan itu langsung menyambar. Akan tetapi itu tidak bisa menembus cakram hitam itu. Api iblis King Lian. Qin Chen membuka alisnya. Segera api teratai hijau tiba-tiba muncul. Api langit yang tak berujung melonjak antara langit dan bumi. Apa? Di kejauhan banyak orang kuat terengah-engah.
Di saat merasakan panasnya api teratai hijau itu, tubuh mereka penuh dengan asap. Itu menyakitkan. Bahkan mereka berdiri jauh tetapi sulit untuk menahan pembakaran dari api iblis King Lian. Api macam apa ini? Tidak jauh dari sana, Yan Licheng juga melihat semua ini dengan takjub. Dengan basis kultivasi tingkat semi alam sucinya, dia juga merasakan panas dari api teratai hijau itu. Walaupun dia berada di ranah semi alam suci, tetapi nyala api ini pasti bisa mengancamnya. Saat ini Peng Xiaoyu yang berada dalam kobaran api, secara alami dia menjadi sangat marah. Qin Chen tidak sebaik dia dalam hal kultivasi, tetapi Qin Chen memiliki terlalu banyak harta, dan masing-masing dari harta itu sangat menakutkan. Dari mana anak ini mendapatkan begitu banyak harta yang menantang surga? Kata Peng Xiaoyu. Di bawah nyala api itu, Peng Xiaoyu bisa merasakan cakram hitamnya bergetar. "Senior, tolong bantu," kata Peng Xiaoyu. Dia tiba-tiba berkata, "Nah, Junior, apakah kamu akhirnya bersedia membiarkan lelaki tua ini mengambil tindakan?" Pada saat ini, di dalam tubuh Peng Xiaoyu, sebuah suara tua terbangun. Namun saat ini serangan Qin Chen telah jatuh. Kuali kuno penekan iblis langsung menghantam ketujuh pedang Kaisar Peng Xiaoyu. Seketika itu 6 tiruan dari pedang itu langsung meledak satu demi satu. Di saat ke-6 tiruan pedang itu hancur, puing-puingnya langsung menembak dengan liar ke segala arah. Tidak baik, semua orang yang ada di sana terkejut dan mundur dengan gila-gilaan, tetapi sudah terlambat. Beberapa orang langsung dibombardir oleh puing-puing pedang itu dan segera menyemburkan seteguk darah. Mereka semua memiliki wajah yang pucat. Saat ini kemarahan di hati Peng Xiaoyu tidak dapat ditahan. Kaisar Xuanyuan yang agung menghadapi seorang pemuda, dia dikalahkan dan kemarahan di hatinya dapat dibayangkan. Namun saat ini rasa krisis yang kuat muncul di hati Peng Xiaoyu. Terlihat guntur yang sangat menakutkan menyapu ke arahnya. Kekuatan guntur ini cukup untuk mengancam nyawanya. Jika itu adalah orang lain, dalam keadaan ini dia pasti akan melarikan diri. Tetapi Peng Xiaoyu tahu bahwa dia belum kalah. Dia masih memiliki salah satu kartu truk paling menakutkan yang belum dia keluarkan. "Senior," kata Peng Xiaoyu, dia berkata dengan cemas. Tidak ada yang tahu bahwa ada seniman bela diri kuno, atau kita panggil saja ahli kuno, yang sangat menakutkan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Justru karena ahli kuno inilah dia dapat dengan mudah melangkah ke ranah alam semi suci dalam 200 tahun terakhir dan menjadi ahli top di benua ini. Lepaskan otoritas fisikmu, hanya mengandalkan kesadaran lelaki tua ini saja. Lelaki tua ini tidak bisa menghentikan serangan anak itu. Sebuah suara tua terdengar. Mendengar ini wajah Peng Xiaoyu menunjukkan keraguan. Meskipun dia telah menerima banyak bantuan dari pria kuat kuno ini, tetapi dia selalu takut ahli kuno ini akan mengambil alih tubuhnya. Tetapi pada saat ini guntur yang menakutkan yang ditampilkan Qin Chen telah menyapu, benar-benar menyelimuti Peng Xiaoyu, dan hati Peng Xiaoyu penuh dengan keputusasaan. Dia benar-benar tidak tahu mengapa seorang pemuda di sisi lain begitu menentang langit. Selain itu, basis kultivasi pemuda itu hanya puncak tahap air Martial Emperor. Tetapi kekuatan yang dilepaskan olehnya itu tidak lebih lemah dari kekuatan ranah semi alam suci sepertinya. Mungkinkah ahli waris yang ditemukan Qin Chen secara acak itu bisa lebih baik daripada dirinya sendiri? Junior, apakah kamu masih ragu saat ini? Jika kamu tidak memberikan otoritas fisik kepada lelaki tua ini, lelaki tua ini tidak dapat menghentikan serangan itu. Lelaki tua ini dapat menemukan tubuh baru, tetapi kamu hanya bisa mati. Suara tua itu berkata lagi. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rizkinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.